Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi Aji. Kita hari ini selama 2 jam ke depan akan membahas soal tutupnya media pemberitaan terkemuka di Filipina, yaitu ABS CBN, karena tidak diperpanjang izinnya ya. Nah, bagi teman-teman nanti yang ingin bertanya bisa menuliskan nama dan lembaganya berikut pertanyaannya di kolom komentar ya. Nah, teman-teman, kita tahu ABS dan CBN ini telah tutup pada tanggal 5 Mei lalu ya, setelah Komisi Telekomunikasi Nasional Filipina memerintahkan penutupan operasional ABS CBN. Nah, keputusan itu merupakan tindak lanjut dari keputusan anggota Kongres yang satu barisan dengan Presiden Rodrigo Duterte ya. Mereka menolak untuk memperbarui izin ABS CBN yang berakhir pada 4 Mei lalu. Dan kita tahu ini bukan kali pertama, karena penghentian operasional ABS CBN juga pernah terjadi pada tahun 1972 saat pemerintahan Marcos karena darurat militer pada saat itu. Nah, bagaimana kondisi ini supaya tidak terjadi di Indonesia? Karena kita tahu indeks kebebasan pers Indonesia dengan Filipina menurut RSF tidak jauh berbeda ya. Indonesia di peringkat 119, sementara Filipina di 136. Nah, hari ini sudah ada 3 pembicara yang akan mengupas persoalan ini. Yang pertama ada Mas Ignatius Haryanto, akademisi dan pengamat media. Yang kedua ada Mbak Citra Dia Prastuti, pengurus bidang penyiaran AJI Indonesia. Dan yang ketiga ada Mbak Yulia Supatmo, pemimpin redaksi RTV. Selamat siang Mbak Citra, Mbak Yulia. Siang. Mas Ignatius, apakah sudah bergabung dengan kita? Baik, sambil menunggu Mas Ignatius, mungkin kita bisa mulai dari Mbak Citra terlebih dahulu, soal bagaimana AJI bersama Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran atau KNRP mengadvokasi RUU penyiaran ini ya. Kita tahu RUU ini sudah dibahas dari 2013 lalu, tapi belum diketok sampai sekarang, dan terakhir masuk prolegnas di 2020. Nah, mungkin Mbak Citra bisa menjelaskan sejauh mana advokasi yang dilakukan AJI dan KNRP dan potensi ancaman-ancaman lain di bidang penyiaran terkait frekuensi. Saya persilakan Mbak Citra untuk mulai memaparkan, waktu sekitar 10 menit mungkin untuk pemaparan. Silakan Mbak Citra. Terima kasih Sasmito. Selamat siang juga buat Mbak Yulia yang sudah bergabung di sini sambil menunggu Mas Kumkum. Jadi kalau bicara soal bagaimana perjalanan RUU penyiaran ini, kita dalam konteks ABS dan CBN ini kita perlu lihat hubungannya kira-kira begitu ya. Jadi kalau di persoalan yang dihadapi oleh ABS CBN ini kan ketika izin mereka tidak diperpanjang. Kalau di konteks Indonesia, izin yang kalau di mereka ini lisensi ini di Indonesia maka kita mengenalnya sebagai IPP, izin penyelenggaraan penyiaran. Dan itu kalau di Indonesia setelah ada revisi dari RUU penyiaran maka itu direkomendasikan oleh KPI dan diberikan oleh Kominfo. Nah, KPI sebagai pemberi rekomendasi ini ketika perpanjangan izin penyiaran IPP ini tahun 2016 mendapat beberapa catatan, misalnya tidak memberikan evaluasi yang cukup memadai kepada stasiun televisi untuk kemudian izinnya diperpanjang atau dicabut, karena di RUU penyiaran hanya 2 opsinya, izinnya diperpanjang atau dicabut, tidak ada hal lainnya. Nah, artinya rekomendasi dari KPI itu kan sangat krusial kan untuk menentukan bagaimana performa sebuah stasiun televisi sehingga dapat perpanjangan IPP atau enggak gitu. Evaluasi itu berlangsung selama 10 tahun, sementara masa kerja KPI itu 3 tahun. Artinya dalam 10 tahun evaluasi ada sedikitnya 4
kepengurusan KPI yang akan mengawal evaluasi tersebut. Nah, catatan dari perjalanan 2016 kemarin adalah tidak ada data yang cukup gitu. Artinya KPI lintas periode kepengurusan tidak punya database yang memadai yang memberi rangkuman soal catatan-catatan kinerja selama ini. Nggak mungkin dong KPI yang di keempat itu lantas bertanggung jawab atas seluruh 10 tahun yang kebelakang, kan nggak bisa begitu caranya. Nah, tapi sialnya kemudian tidak ada database itu. Nah, kalau kita merujuk soal bagaimana advokasi AJI di RUU penyiaran, maka dorongannya adalah supaya KPI ya lebih punya sistem mekanisme data yang lebih baik. Dan sebetulnya kalau misalnya kita kembali ke awal undang-undang penyiaran itu, KPI justru yang punya wewenang untuk memberikan IPP, tapi kan kemudian karena ada revisi kemudian jadi ke Kominfo dan KPI hanya sebatas sebagai pemberi rekomendasi. Kira-kira begitu mungkin awalannya. Dan bagaimana kita melihat konteks ini dengan ABS-CBN adalah soal lisensi itu, bagaimana Duterte ini bisa dia di berbagai kesempatan kan kemudian banyak memberikan kritik terbuka kepada ABCBN, memprotes karena tidak menayangkan iklan politiknya, bahkan bilang bahwa ABCBN itu tidak mengembalikan uang untuk iklan yang gagal tayang. Padahal ketika dikonfirmasi dengan ABS, mereka bilang bahwa slotnya nggak ada, jadi memang nggak bisa tayang iklan dari Duterte, dan ketika mau mengalihkan uang, ditolak sama Duterte, tapi kemudian di depan publik, Duterte dengan mudahnya bilang bahwa ABS-CBN ini tidak menayangkan iklan politiknya Duterte. Di Filipina kemudian juga yang menarik dinamikanya setelah menjelang 5 Mei ketika si ABS-CBN ini kehilangan izinnya adalah tentu saja ada dinamika di medsos. Seperti juga di kita gitu. Ada pertarungan tagar antara yes to ABS-CBN shutdown dengan no to CBS-CBN shutdown. Jadi itu bertarung sampai kemudian Twitternya juga turun tangan. National Union of Journalists in the Philippines juga sempat bilang bahwa situasi ini semakin menunjukkan bagaimana perilaku otoriter Duterte sebetulnya. Mereka menyebutnya begini, what Duterte wants, Duterte gets. Nah, itu yang kemudian kita bisa lihat dari ABS-CBN. Bagaimana kemudian izinnya tidak diperpanjang karena pertarungan di Senat itu semua mendukung ke Duterte. Kalau kita refleksi ke Indonesia, betapa ngerinya juga ketika situasi ini terjadi. Kita sudah pernah mengalami di periode di Orde Baru, kemudian kalau ini kemudian sampai terjadi lagi, maka tentu ini ancaman serius. Silakan Sasmito untuk menyambung lagi. Terima kasih Mbak Citra. Jadi salah satu poin yang penting sebenarnya kalau dulu kewenangannya ada di KPI, terus kemudian ini beralih ke eksekutif itu ya. Jadi sangat rentan sekali. Konflik interestnya. Teman-teman, kita buka 3 pertanyaan dulu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa menulis di kolom komentar YouTube. Silakan sebutkan namanya, lembaganya apa, dan kemudian pertanyaannya. Dan sudah masuk satu pertanyaan, ini dari Ratna. Pertanyaannya adalah, ini tidak disebutkan untuk Mbak Citra atau Mbak Yula, mungkin nanti bisa saling melengkapi. Bagaimana menghindari rezim lisensi ini untuk tidak digunakan sebagai alat untuk kebebasan pers kayak gitu ya. Nah, yang kedua ada dari Anissa dari Dewantara ID bertanya soal di RUU penyiaran terdapat opsi single MOOCs dan multi MOOCs. Dari pembicara kira-kira opsi yang mana paling mendukung untuk kebebasan pers? Itu dulu Mbak Citra dan Mbak Yulia, ada 2 pertanyaan, mungkin saya persilakan pada Mbak Citra dulu untuk menanggapi pertanyaan dari Ratna dan Anissa tadi ya. Saya jawab yang pertama dulu ya, karena yang kedua juga masih banyak diskusi soal itu.
Yang pertama soal menghindari rezim lisensi memang agak tricky juga ya ketika kemudian KPI yang kita harapkan sebagai regulator, kemudian perizin, tapi secara di perundang-undangan juga nggak memungkinkan itu, hanya memberikan rekomendasi, lantas yang have final say adalah Kominfo gitu kan. Tapi kalau tadi dengar dari cerita dari Mbak Yulia soal ada tahap evaluasi dengar pendapat segala macam, mungkin perlu juga di KPI juga memperkuat dirinya sendiri dengan memperkuat bagaimana dia memiliki database itu gitu. Ketika punya database terus lalu kemudian melibatkan publik di situ, maka itu mungkin bisa bagian dari pengawasan bersama yang bisa kita lakukan gitu. Soal apa bagaimana pelibatan publik itu sudah dicoba sebetulnya ketika proses perpanjangan izin di 2016, yaitu dengan melibatkan publik, ada diminta berpartisipasi, tapi mungkin mekanismenya yang perlu lebih dibikin lebih rapi sehingga publik juga lebih bisa memberi masukan yang jitu gitu. Misalnya ketika undangannya hanya sekedar memberikan masukan kepada stasiun televisi itu kan besar sekali gitu kan, tapi mungkin ada yang lebih spesifik atau KPI sendiri perlu melakukan mekanisme sehingga menjaring pendapat publik yang lebih sahih gitu. Itu mungkin bisa dilakukan supaya kemudian KPI sebagai badan independen itu juga bisa memperkuat dirinya dan kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Gitu. Mungkin di situ dulu. Nah, kita sudah terhubung juga dengan Mas Kumkum. Halo, selamat siang Mas Kumkum. Halo, Mas siang semua. Sorry, kendala teknis. Hai, senior. Halo, Yuya. Halo, Citra. Halo, Mas. Ya, Mas Kumkum, kita lagi ngobrol-ngobrol soal ABS CBN nih, Mas, yang ditutup ya. Tadi Mbak Citra sudah menyampaikan soal advokasi yang dilakukan Aji bersama KRP di RUU penyiaran dan potensi-potensi ancaman lain di bidang penyiaran. Salah satunya yaitu soal pelemahan kewenangan KPI ya, yang hari ini hanya memberikan rekomendasi, tidak sama dengan RUU yang sebelumnya yang bisa memberikan izin penyiaran gitu ya. Nah, mungkin Mas Kumkum bisa menjelaskan ya, terkait potensi ancaman seperti yang terjadi di ABS dan CBN ini seberapa besar bisa terjadi di Indonesia, terutama bagi televisi dan radio-radio kita yang kritis terhadap pemerintah nih, Mas. Jangan sampai karena dia kritis terus kemudian izin penyiarannya tidak diperpanjang gitu ya, seperti ABS. Dan kita tahu juga tadi seperti yang disampaikan Mbak Citra, kewenangan KPI sudah dibatalkan di MK ya, sehingga sekarang pemberian izin itu ada di Kemenkominfo. Sebagai pemantik diskusi, mungkin Mas Kumkum bisa menjelaskan terkait tanggapannya sekitar 10 menit ke teman-teman. Silakan Mas Kumkum. Oke, terima kasih. Pertama mohon maaf nih karena kendala teknis. Ya, kalau menurut saya apa yang bisa kita pelajari dari kasus ABS CBN di Filipina itu memang salah satunya terkait dengan masalah pemberian izin begitu ya. Dan pemberian izin ini kan sebenarnya sesuatu yang wajar dalam dunia penyiaran karena ini kan terkait dengan frekuensi publik, frekuensi yang dikelola oleh negara. Dan kalau di Indonesia itu kan kalau nggak salah per 10 tahun itu direview dan dari situ baru kemudian akan diputuskan apakah akan diperpanjang atau tidak gitu ya. Cuma kalau kita lihat dari pengalaman sebelumnya, saya nggak tahu nih, mudah-mudahan Citra belum, saya nggak tahu yang tadi diomongin Citra apa, tapi belajar dari pengalaman yang lalu, ketika misalnya posisi KPI diminta untuk memberi masukan kepada pemerintah dalam hal pemberian izin, itu kan kita sedang berhadapan dengan situasi di mana pemilihan umum itu kan diwarnai dengan banyaknya media-media yang partisan ya. Kita tahulah, kita nggak usah sebut satu persatu, tapi kita sudah melihat bagaimana ruang frekuensi publik yang harusnya dipakai untuk kepentingan masyarakat banyak itu sudah diselewengkan oleh banyak pihak. Dalam hal ini adalah
pemilik media yang sekaligus juga politisi, yaitu untuk kepentingan-kepentingan mereka. Nah, sebenarnya ini satu catatan besar yang harusnya dipertimbangkan oleh Kementerian Kominfo gitu ya waktu itu, untuk memberikan minimal misalnya entah itu catatan, entah itu meminta untuk mereka berjanji untuk melakukan upaya untuk tidak menjadi partisan seperti itu. Tapi saya kira lembaga seperti KPI ini agak lemah pada waktu itu ya, sehingga lalu kemudian rekomendasinya ya semua akhirnya mendapatkan perbaharuan izin seperti itu gitu ya. Nah, tapi saya kira ke depan ini kita bisa lihat memang kalau kekuasaan otoriter itu bisa memanfaatkan kekuasaannya untuk meredam kebebasan pers dengan segala cara lah gitu ya. Izin itu mungkin salah satu cara. Tapi misalnya kita tahu kalau dalam kasus Filipina misalnya sebelumnya Maria Ressa dengan Rapplernya itu kan juga dikejar dengan urusan atau tuduhan macam-macam cara bisa dipergunakan begitu. Dan saya kira kalau kekuasaan otoriter ini akan memanfaatkan segala celah yang ada untuk meredam pers yang kritis. Ya mudah-mudahan kita akan masih selalu bisa mempertahankan kebebasan pers, kita masih bisa berjuang dengan ke depan begitu ya. Nah, tetapi kan kita dengan situasi sekarang ini, dalam situasi pandemi seperti itu, kita tahu juga berbagai asosiasi pers atau media begitu kan sedang meminta keringanan kepada pemerintah gitu ya. Nah, pertanyaan saya, keringanan pada pemerintah itu akan berdampak nggak kepada independensinya terhadap pemerintah supaya tetap bisa menyampaikan hal yang kritis kepada pemerintah. Nah, saya kira itu mungkin pertanyaan besarnya. Mas Kumkup, mungkin sebelum ke teman-teman yang ingin bertanya, kalau dari segi potensi sendiri, penilaian Mas Kumkum seberapa besar ini bisa terjadi di Indonesia kasus seperti ABS ini? Karena kalau kita lihat mungkin di RUU penyiaran, terus kemudian Omnibus Law, RKUHP, seberapa besar potensi ini bisa terjadi di Indonesia, Mas? Kalau kita lihat misalnya bagaimanapun Indonesia masih agak lebih mending ya dari Filipina, walaupun kita bukannya tidak ada cacat gitu ya. Mungkin kan saya nggak tahu tadi udah disebut apa belum, misalnya kalau kita hitung atau kita bandingkan aja posisi antara Filipina dengan Indonesia dalam catatannya RSF ya, Reporters Without Borders, ranking kebebasan pers, Indonesia ini tahun ini menduduki posisi ke-119, sementara kalau Filipina itu 134 ya. Filipina itu 136 sekarang, 136. Mundur dari 134. Sementara Indonesia sebelumnya 124 naik jadi 119. Jadi artinya sebenarnya dalam arti itu kondisi kebebasan pers di Indonesia masih lebih mending begitu ya, walaupun kita juga tetap punya beberapa kasus-kasus yang terkait dengan impunitas ya, Udin dan sejumlah teman-teman wartawan yang pernah dikampanyekan ada impunitas terhadap mereka-mereka yang melakukan kekerasan terhadap wartawan. Nah, maksud saya adalah bahwa hukum kita, saya kira sejauh ini secara hukum formal itu membela kebebasan pers. Kita tahu semangat dasar dari Undang-Undang Pers 99 itu kan memang ingin menjaga kebebasan pers, begitu ya. Nah, tetapi kita lihat juga misalnya dalam Undang-Undang Penyiaran misalnya hal tentang pembatasan kepemilikan media tidak diatur, gitu ya. Lalu kemudian kalau kita bicara secara jelas bagaimana campur tangan pemilik media masuk ke dalam politik seperti itu juga tidak sangat jelas diatur begitu ya. Walaupun ada ketentuan di KPU dan lain-lain ya, tapi saya kira tidak berjalan dengan jelas. Atau misalnya peraturan yang juga dikeluarkan misalnya oleh KPI seperti itu, tidak ada tindak lanjut yang cukup baik lah kalau boleh dibilang. Nah, dalam arti ini maksud saya kebebasan pers yang dimiliki itu juga kita harus hati-hati untuk melihat bahwa ada banyak orang juga yang ingin memanfaatkan kebebasan pers untuk kepentingan sempit gitu ya, terutama politisi yang merangkap pemilik media begitu. Jadi saya kira ini ada dua hal gitu ya. Kalau di kasus ABS CBN ini kan tanda kutip ini kan posisi langsung antara media dengan negara secara langsung begitu ya. Tapi kita juga berhadapan bahwa di dalam komunitas media itu sendiri kan juga ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di situ, menjadi orang, menjadi oligarki lah
dalam situasi sekarang begitu. Sehingga lalu kemudian mereka memanfaatkan kepemilikan media ini untuk membela kepentingan-kepentingan politis begitu. Ya sejauh ini saya kira masih cukup ada tarik-menarik, ada keberimbangan seperti itu, dan mudah-mudahan kita tidak melihat ada sesuatu yang setback seperti yang terjadi di Filipina begitu. Baik, artinya potensi itu masih agak sedikit jauh gitu ya, Mas Gungkum ya, melihat. Mudah-mudahan begitu. Tapi kan yang jagain juga banyak kebetulan. Baik, terima kasih Mas Gungkum. Mbak Citra mungkin bisa menambahkan juga tadi kalau dari Mbak Yulia kan dari sisi politiknya yang sangat kuat ya mencengkeram penyiaran di Indonesia itu, termasuk pemilihan anggota KPI-nya pun tidak bisa se-independen pemilihan anggota Dewan Pers gitu. Nah, kalau dari catatan Aji, apa yang mungkin perlu diperbaiki di RUU penyiaran? Tadi Mbak Yulia sudah menyebut soal KPI kan juga sadar bahwa disupervise oleh masyarakat, itu menarik. Dan kemudian kalau kita lihat di 2016 lalu sebetulnya ada upaya untuk pelibatan publik dalam evaluasi, maka itu mungkin bisa diperkuat gitu. Ketika tapi mekanismenya harus jelas ya, evaluasinya seperti apa, disusun bersama KPI dan Kominfo, lalu kemudian publik terlibat dalam evaluasi tersebut, sehingga kemudian evaluasi itu juga mungkin bisa periodik ya, tidak perlu menunggu 10 tahun ini baru akan keluar lagi, nanti terus orang suruh nginget 10 tahun terakhir kan nggak mungkin kan. Tapi mungkin ketika evaluasi itu dilakukan secara sistematisasinya lebih baik, nah terus kemudian dilakukan secara periodik, mungkin setahun sekali misalnya ketika ada pelibatan publik, lalu kemudian ada penyimpanan data yang baik di KPI, maka data itu akan sangat-sangat berharga untuk melihat bagaimana performa sebuah stasiun televisi untuk kemudian diberikan perpanjangan izin atau enggak gitu. Lalu kemudian kalau mengingat si RUU penyiaran itu juga lagi sudah masuk prolegnas dan rencananya tahun ini akan dibahas juga, mungkin sejauh ini memang tidak ada dalam perbaikan di prolegnas ini sepertinya nggak ada soal perubahan lagi peran KPI ya, tapi mungkin ada baiknya kita mendorong lagi diskusi itu supaya KPI lagi yang dikembalikan sebagai regulator penyiaran. Gitu. Kalau contoh pelibatan publik dan mekanisme penilaian ini, ada contoh yang menarik atau bagus gitu Mbak dari negara-negara yang lain mungkin bisa dijadikan contoh bagi pelibatan publik dalam mekanisme penilaian pemberian izin ini. Ada contoh yang menarik nggak Mbak? Kalau di 2016 lalu kan dari prosesnya ada upaya itu, kayak survei gitu yang dibikin oleh KPI, tapi kemudian dipertanyakan juga mekanisme surveinya gitu. Artinya kayak pengen sih melibatkan publik, tapi terus caranya salah gitu, padahal atau tidak terlalu tepat sehingga kemudian jadi nggak sahih. Padahal sebenarnya kita kan juga nggak kekurangan peneliti-peneliti media yang kemudian bisa dilibatkan di dalam itu, sehingga itu juga menjadi sebuah bahan penelitian yang sangat baik kan untuk kampus misalnya. Itu juga bisa bagian dari pengawasan ketika melibatkan institusi pendidikan ke kampus untuk kemudian terlibat dalam evaluasi ini. Mungkin Mas Gungkum juga bisa ada tambahan lain. Baik, Mas Gungkum mungkin bisa menambahkan karena kita tahu di pandemi ini beberapa atau RUU yang sudah diketok dalam waktu kilat sudah ada contohnya ya. Jadi misalkan Undang-Undang Minerba yang tiba-tiba diketok, terus kemudian Omnibus Law yang juga membuat kita agak khawatir gitu diketok tiba-tiba oleh pemerintah dan DPR. Nah, kalau di RUU penyiaran ini seperti apa Mas Gungkum? Mungkin yang bisa, kalau tadi Mbak Yulia dari sisi politiknya, Mbak Citra kemudian mengusulkan dari sisi pelibatan publiknya supaya lebih maksimal. Mas Gungkum mungkin bisa menambahkan kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Oke, saya punya 2 poin nih yang mau saya bahas dari yang disampaikan oleh Citra maupun Yulia ya. Pertama begini, saya kebetulan 2013 pernah mencoba untuk ikut dalam seleksi KPI waktu itu ya. Dan kebetulan waktu itu saya sempat masuk dalam 27 besar orang yang kemudian diikutkan dalam fit and proper test di DPR seperti itu ya.
Jadi saya mengikuti proses dari awal dan lain-lain seperti itu. Ya kita tahu yang namanya lembaga DPR itu lembaga politik, dan di situ kita mau tidak mau juga memang harus berpolitik di dalamnya, dalam arti mencari dukungan dari partai dan lain-lain seperti itu. Ya saya sendiri mencoba untuk mendekati 1-2 partai gitu ya, walaupun kemudian partai tersebut mengatakan dia sudah punya calon, dan ketika saya tanya siapa calonnya, ya calonnya ini adalah orang yang punya jasa besar kepada ketua partainya, sehingga lalu kemudian calon yang diajukan itu adalah orang yang ya semacam balas budi lah, semacam itu gitu ya. Jadi kalau terkait dengan proses seleksi KPI, menurut saya sebenarnya dalam proses kemarin yang saya ikuti misalnya, itu sudah ada proses yang dilakukan oleh misalnya dari pihak Kominfo gitu ya, yang melibatkan para pakar dalam panitia seleksi seperti itu, dan saya kira panitia seleksi itu sudah bekerja dengan baik begitu ya. Dan saya kira sebenarnya kalau mau ke depannya ini, saya kira perlu dipertimbangkan apakah di dalam penentuan anggota, misalnya dalam hal ini KPI misalnya, apakah perlu 100% lalu kemudian bertumpu kepada fit and proper test yang ada di DPR. Toh apa yang dilakukan oleh tim seleksi sejauh ini sudah melakukan, ada tes psikologi, ada wawancara, grup dinamik, dan lain-lain seperti itu. Jadi kapasitas dari calon, wawasan, kapabilitas, dan lain-lain semua itu sebenarnya sudah bisa dilihat gitu ya. Tapi kan begitu masuk ke dalam DPR ini kan semuanya jadi proses politik, proses transaksi kemudian ya. Siapa yang diberi kursi, siapa yang tidak, siapa yang ada balas budi dan lain-lain semacam itu gitu ya. Jadi saya kira memang proses pemilihan di DPR juga mungkin ini bisa dimasukkan di dalam revisi undang-undang penyiaran. Itu hal yang perlu dipertimbangkan secara khusus supaya memang kita betul-betul bisa mendapatkan orang-orang yang memang capable dan memang punya visi untuk menjalankan fungsi mengawasi dunia penyiaran ini begitu ya. Ya jangan sampai lalu kemudian sore-sore aja silahkan periksa misalnya dari beberapa periode anggota KPI yang sebelumnya gitu ya. Ya Yuyo juga pasti kenal lah orang-orangnya. Siapa yang betul-betul ngerti dunia penyiaran, yang punya latar belakang dan punya visi terkait dengan kemajuan penyiaran kita gitu ya. Itu satu. Yang kedua, saya juga sepakat bahwa harus ada pasal yang menyebut secara jelas tentang 2 hal. Satu adalah pembatasan kepemilikan, ya, artinya supaya tidak kemudian oligarki ini berkembang sedemikian besar di dalam dunia media, gitu ya. Dan yang kedua adalah pemilik media tidak boleh merangkap jabatan masuk ke dalam dunia politik. Bukan ingin menghalangi hak politik dari seseorang, tetapi jika dia mau masuk ke dalam dunia politik, tinggalkanlah dunia media. Saya kira akan menjadi sangat berbahaya ketika lalu kemudian dua kaki ini dipelihara. Karena lalu kemudian yang dirugikan adalah publik mendapatkan berita-berita yang tidak objektif, ya, yang bias kepentingan dari partai tersebut dan lain-lain. Dan pada akhirnya kita melihat kemarin misalnya ya sejumlah stasiun televisi yang menyiarkan hanya untuk kepentingan yang dia sukai gitu ya, yang menjadi favoritnya dia si stasiun televisi tersebut gitu. Nah, hal-hal semacam ini berbahaya buat publik, apalagi kita menggunakan frekuensi publik begitu ya, dan lain-lain. Hal yang berikut yang mau saya katakan adalah begini, saya membaca draft ketika stasiun-stasiun televisi swasta ini minta perpanjangan izin, ya. Saya minimal membaca 2 atau 3 stasiun televisi laporan mereka dalam 10 tahun apa yang mereka sudah lakukan. Dan dari situ, sayang memang ini dokumennya tertutup dan kebetulan sedikit saya punya akses untuk bisa mendapatkannya dan bisa membaca begitu ya. Tapi dari situ kita akan melihat prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan dalam undang-undang penyiaran itu banyak yang ditabrak. Kalau undang-undang penyiaran kita yang masih berlaku sampai hari ini menekankan unsur sistem siaran berjaringan seperti itu, kita akan melihat hal itu tidak terpenuhi oleh hampir semua stasiun televisi swasta. Ya. Lalu kemudian juga kita bisa melihat kenapa sih kita berharap dengan adanya penyiaran berjaringan ini supaya lalu kemudian daerah-daerah bisa tumbuh, daerah-daerah bisa memunculkan konten-konten lokal yang kemudian juga mungkin bisa di-share bersama di tingkat nasional seperti itu. Nah ini tidak terjadi dan dicek lagi misalnya anak-anak perusahaan yang melingkupi yang menjadi cabang dari stasiun-stasiun televisi ini hampir semua itu menggunakan nama-nama orang-orang yang ada di pusat begitu ya. Jadi tidak ada itu pemberdayaan untuk lokal dan lain-lain seperti itu gitu ya. Jadi saya kira kalau memang proses izin ini mau serius ya 10 tahun memang cukup lama dan waktu itu saya kira anggota KPI pernah bilang kami akan melakukan review per tahun
Ya saya nggak tahu udah jalan apa belum gitu ya. Tapi maksudnya adalah memang terlalu panjang kalau ditunggu 10 tahun untuk membuat laporan terhadap apa yang mereka lakukan gitu ya. Sehingga lalu kemudian saya kira publik memang perlu diberi akses untuk bisa menilai secara kritis gitu ya. Tadi Citra sudah mengatakan melibatkan orang-orang di kampus, melihat laporan-laporan ini dan kemudian juga minta masukan dan kemudian bisa disampaikan kepada KPI bagaimana penilaian publik terhadap penyiaran yang sudah dilakukan oleh stasiun-stasiun televisi semacam ini begitu. Nah, saya kira hal-hal semacam ini bisa kita pakai untuk lebih membuat penyiaran kita jadi lebih bermartabat, penyiaran kita itu menjadi lebih dekat dengan kepentingan publik, bukan semata-mata kepentingan dari si pemiliknya begitu. Baik, Mas Gumgum. Tapi Mas Gumgum, kalau kita lihat di draft RUU penyiaran Oktober 2017, saya nggak tahu nih apakah sudah ada yang baru juga. Itu kalau tidak salah saya sempat baca ada peluang untuk partai politik untuk memiliki media juga gitu ya di RUU penyiaran itu. Nah, tanggapan hukum terkait pasal itu seperti apa, Mas? Ya, memang pernah ada wacana partai politik, terutama partai politik yang tidak punya televisi ya, itu pernah mengusulkan ada yang namanya lembaga penyiaran khusus. Mereka bilang bahwa ini adalah tempat di mana lalu kemudian partai-partai yang tidak punya televisi bisa menyiarkan siaran-siaran mereka lewat kanal tersebut, begitu ya. Buat saya itu mengingkari sifat dasar dari dunia penyiaran itu sendiri, sifat yang imparsial, tidak berpihak, ya, netral. Artinya dalam dunia penyiaran ya soal kepemilikan dan kemudian wacana yang dihasilkan seperti itu ya bersifat umum lah. Jangan bersifat khusus misalnya hanya untuk partai tertentu atau dikelola oleh partai tertentu. Saya kira kita bisa bayangkan misalnya kita katakanlah punya berapa partai saat ini misalnya 10 misalnya. Kita bisa bayangkan misalnya ada 10 kanal penyiaran yang sifatnya politik seperti itu. Ya isinya berarti semuanya propaganda dong. Ya, kita tahu lah semua partai ini kan pasti melakukan propaganda dan setiap kali dia punya satu channel tertentu, ya lalu kemudian dia akan manfaatkan semaksimalnya untuk kepentingan propaganda dan apa yang didapat oleh publik kemudian, gitu ya. Nah, oleh karena itu prinsip imparsial menjadi sangat penting. Berikanlah penyiaran ini kepada orang-orang yang memang profesional, orang-orang yang memang dididik dan bisa melakukan liputan kemana saja gitu ya, sehingga lalu kemudian unsur imparsialitas tercapai dan kemudian publik pun juga bisa mengkonsumsi informasi ini dengan lebih tenang, tidak perlu takut curiga bahwa isi informasinya ini sudah penuh dengan kepentingan tertentu begitu ya. Jadi saya kira penting, justru harus ditolak ide tentang lembaga penyiaran khusus gitu ya. Kalau misalnya partai-partai politik ini misalnya memanfaatkan teknologi, mau bikin streaming lewat kanal masing-masing terserah gitu ya, misalnya lewat internet dan lain-lain seperti itu, tetapi jangan lewat televisi dong ya. Silakan cari channel-channel yang lain, tetapi jangan sampai lalu kemudian frekuensi yang publik seperti ini kemudian disusupi oleh kepentingan propaganda seperti ini begitu. Baik, terima kasih Mas Gugum. Teman-teman, kita masih ada waktu 1 jam ke depan lagi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui nomor WA saya di 0857 7970 8669. Diskusi soal penutupan ABS-CBN ini diselenggarakan AJI bekerjasama dengan Tempo Institute. Baik, saya akan lanjut ke sejumlah pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk. Ini ada pertanyaan dari salah satu pengacara yang punya fokus di kebebasan pers dari Gading Yonggar. Saya bacakan pertanyaannya, cukup panjang sekali. Frekuensi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, maka dari itu perlu diatur sedemikian rupa dalam proses perizinan. Dalam hal ini diselenggarakan oleh KPI dan Kominfo sebagai perwakilan pemerintah. Oleh karena itu seharusnya frekuensi publik yang dipergunakan perusahaan media penyiaran betul-betul digunakan untuk kepentingan publik. Tapi realitanya saat ini dengan fenomena media partisan dan oligarki, media sulit untuk mewujudkan sepenuhnya hal itu karena
pihak yang dapat mengakses frekuensi adalah pemodal kuat. Jadi seperti yang dituturkan Mbak Yulia tadi ya. Nah, saat ini kita berharap pada LPK. Bagaimana kans dan peluang LPK untuk bisa berkembang. Nah, tambahan dari Gading juga ini, tambahan kenapa melalui perizinan frekuensi merupakan sumber daya yang besar untuk kepentingan rakyat gitu ya, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi poin pertanyaannya adalah seberapa besar kans dan peluang LPK untuk bisa berkembang. Nah, ini mungkin nanti bisa dielaborasi oleh ketiga narasumber. Dan ada juga satu lagi pertanyaan dari Nurul Undip ya, Universitas Diponegoro Semarang. Ini untuk Mas Kumkum. Tadi Mas Kumkum sempat menyinggung kebebasan pers terkait COVID-19. Ini tidak terkait dengan izin penyiaran yang sedang dibicarakan, namun mungkin terkait dengan kebebasan pers yang sedang kita bicarakan. Saya ingin menanyakan, apakah meminta bantuan pemerintah untuk menyelamatkan industri pers itu menjadi satu-satunya? Masalahnya ini diajukan oleh media sendiri, artinya independensi pers sedang dipertaruhkan. Bukannya industri media kita dikuasai 11 konglomerat dengan bisnis di mana itu jangan-jangan mereka sebenarnya punya uang, tapi pers yang justru dikorbankan saja dalam situasi seperti ini. Jadi ini lebih ke independensi pers ya, soal insentif yang sempat diminta oleh beberapa asosiasi pers gitu yang kemarin disampaikan di Dewan Pers ya, walaupun insentif itu sebenarnya lebih ke penyelamatan perusahaan media gitu ya, seperti perusahaan-perusahaan di luar media, insentif pajak dan sebagainya. Baik, mungkin ke Mbak Citra dulu mungkin terkait pertanyaan dari Gading, kans dan peluang LPK untuk bisa berkembang gitu ya. Mungkin Mbak Citra bisa menjawab terlebih dahulu. Tadi sebetulnya Mas Kumkum sudah menjawab ya, sudah cukup menjelaskan soal LPK ini, soal challenge dan bahaya yang mengintainya juga. Tapi saya mungkin mau meng-highlight soal soal frekuensi publik gitu. Tadi Kumkum sudah menyebut soal frekuensi publik ini sebuah sumber daya yang abadi tapi terbatas, dan karena itu perlu dikelola seperti kita mengacu di pasal 33 itu. Karena ini frekuensi publik yang memang sering menjadi catatan dari kita semua terhadap apa yang disiarkan oleh televisi adalah apakah ini betul-betul yang dibutuhkan publik atau enggak gitu. Nah, ini mungkin jadi PR bersama, nggak cuman kita serahkan kepada KPI atau kepada negara atau kepada institusi televisi itu sendiri, tapi juga kepada kita semua. Publik kan juga harus punya referensi. Kita butuh tayangan seperti apa. Kalau di Inggris misalnya, ketika BBC memproduksi sesuatu, maka itu kita bisa yakin akan kualitasnya, kita bisa yakin akan imparsialitasnya segala macam, dan itu memang dia sebagai bentuk lembaga penyiaran publik. Ketika di Indonesia, lembaga penyiaran swasta menggunakan frekuensi publik, lantas bagaimana titik ketemu tengahnya. Nah, itu kemudian publik juga bisa ikut berperan dalam menentukan kita maunya tuh yang kayak apa sih tayangan publik, karena kalau misalnya kita melihat logika industri media terutama televisi misalnya, kan selalu bilang soal rating ini yang dimau masyarakat gitu. Ini kayak berputar-putar aja kan soal apa yang dimaui masyarakat, apa yang sebetulnya mau dimaui masyarakat, atau sebetulnya ini yang kebetulan menguntungkan aja sehingga jadi ratingnya jadi tinggi gitu. Nah, ketika publik juga ikut terlibat untuk mengawasi bagaimana penggunaan frekuensi publik, maka itu mungkin cara yang kita perlukan supaya sama-sama untuk menjaga kualitas apa yang kita tonton di televisi dan kita dengar di radio juga, karena menggunakan frekuensi publik itu. Begitu. Baik. Mungkin Mbak bisa bertanya melalui kolom komentar. Baik, saya lanjut ke Mas Kumkum terkait independensi media ya, yang meminta insentif ke pemerintah di tengah wabah corona ini. Kira-kira
ini seberapa besar bisa mempengaruhi independensi media. Silakan Mas Gunggung. Oke, terima kasih. 2 hari lalu juga saya kebetulan mengikuti sebuah diskusi yang membicarakan juga tentang masalah ini ya, bagaimana bisnis pers pada saat COVID ya, dan lalu kemudian di situ kan juga disampaikan misalnya insentif apa saja yang dimintakan kepada pemerintah dari industri pers pada waktu itu. Saya kira memang sama seperti industri-industri lain yang juga terdampak COVID ini, industri pers ya sama lah mengalami dampak yang besar lah dalam situasi seperti ini. Dan kita sepakat sebagai dasar bahwa pers ini tetap dibutuhkan. Dia harus tetap eksis untuk bisa terus memberitakan terkait dengan perkembangan COVID atau apapun yang ada di sekitar kita, gitu ya. Nah, cuma pertanyaannya buat saya, kalau kita mau masuk lebih detail, gitu ya, mari kita lihat sama-sama. Kalau minta misalnya pemotongan pajak atau pemotongan pajak impor kertas dan lain-lain gitu ya, sampai bahkan ada yang minta tolong dong itu pulsa data dimurahin harganya supaya lebih terakses untuk masyarakat, lebih mudah bisa lebih diterima oleh masyarakat, dan masyarakatnya juga bisa lebih mengakses media ataupun juga untuk kepentingan-kepentingan misalnya sekolah dari rumah buat anak-anak dan lain-lain. Saya kira itu ide-ide yang bagus begitu ya. Tapi ketika misalnya ada usulan misalnya untuk pemerintah membayarkan BPJS buat karyawan-karyawannya gitu ya, di situ saya mulai agak bertanya-tanya. Ini jangan-jangan kok kebanyakan beberapa hal ini masih bisa masuk di akal, tetapi beberapa yang lain ini kita harus cek lagi gitu ya. BPJS tuh kewajibannya siapa untuk membayar begitu ya? Kalau itu adalah kewajiban dari perusahaan, kenapa harus dimintakan kepada negara untuk mengcover begitu? Nah, jangan kemudian ini dimanfaatkan oleh banyak industri untuk kemudian melepaskan tanggung jawabnya kepada para pekerjanya begitu ya. Ini yang kita harus hati-hati. Dan juga buat saya penting juga untuk disebut, walaupun kita mungkin belum punya bayangan sampai kapan pandemi ini akan berakhir begitu ya. Tapi permintaan insentif seperti ini akan untuk berapa lama? Nah, kan ada pepatah yang mengatakan devil is in detail. Jadi artinya permasalahan yang paling penting adalah bagaimana kita bicara yang detail-detailnya ini. Berapa lama kita atau industri media ini ingin minta insentif dari pemerintah gitu ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, harus jelas gitu ya. Proposalnya mau kayak apa, dan itu apakah berdasarkan dari sebuah survei yang ada gitu ya. Dan saya kira di sini banyak industri itu tidak mau transparan, baik kepada karyawannya, kepada publik gitu ya. Misalnya kondisi perusahaan ini kayak apa sih? Ini perusahaan ini si A ini masih bisa bertahan untuk berapa lama gitu ya. Nah, seringkali lalu kemudian tidak adanya transparansi data dalam hal ini juga membuat kita kemudian tidak tahu situasi yang sesungguhnya begitu. Misalnya lembaga yang menangani perusahaan-perusahaan media ini juga tidak mau atau tidak memberikan satu data yang agak lebih terbuka untuk mengatakan bahwa kalau dikatakan misalnya di daerah-daerah turun pendapatnya sekian puluh persen, iklan turun sekian puluh persen gitu ya, ya tolong dijelaskan dengan lebih detail data-datanya seperti itu gitu, supaya lalu kemudian memang ketika meminta insentif kepada pemerintah hal semacam ini jadi bisa juga dilihat oleh publik gitu ya, publik pun juga bisa ikut berbicara di sana. Ini bukan semata-mata persoalan antara industri pers dan negara saja, tetapi juga persoalan publiknya juga gitu ya. Apakah pantas meminta keringanan untuk sejumlah hal ini gitu ya, mana yang masih masuk akal dan mana yang tidak. Nah, terkait dengan masalah juga independensi, ini saya kira juga menjadi satu hal yang penting gitu ya. Makanya tadi juga saya bertanya secara spesifik misalnya, berapa lama insentif seperti ini mau dimintakan ya. Karena ini juga akan terkait dengan soal independensi. Bohonglah kalau kita katakan kalau pers masih akan tetap independen sama orang atau kepada pihak di mana dia pernah berhutang budi. Saya kira agak susah, atau dalam prakteknya itu sangat susah untuk dijalankan gitu ya. Selalu ada ewuh pakewuh gitu ya dari sejumlah pihak untuk tidak mau menyakiti orang yang sudah pernah membantu dia seperti itu ya. Ya, tolong dibuktikan kalau saya salah ya. Dengan praktek-praktek yang bisa dikatakan bahwa bagaimanapun juga dalam situasi seperti sekarang, kekritisan pers, kontrol sosial pers itu sangat diperlukan. Kita tahu dalam proses penyampaian bantuan ke masyarakat, kita tahu ada banyak
data-data yang amburadul dan lain-lain seperti itu. Hal-hal semacam itu membutuhkan kekritisan dari pers, sehingga lalu kemudian pemerintah pun juga akan terbantu ketika melihat ada sistem yang tidak beres di dalamnya, sehingga lalu kemudian ya mari kita bereskan sama-sama begitu. Nah, tetapi kita butuh pers yang bebas, pers yang kritis untuk bisa menampilkan informasi-informasi yang tidak semata-mata menerima begitu saja apa yang datang dari pemerintah misalnya. Saya kira itu. Artinya perlu diperjelas juga ya Mas Kumkum, apa yang insentif apa yang dibolehkan dan insentif apa yang kira-kira bisa merusak ya, artinya independensi gitu. yang masuk akal yang mana, dan ya kalau misalnya impor kertas gitu ya, kalau ini dikatakan kemarin dari teman dari SPS mengatakan bahwa ini sudah bertahun-tahun dimintakan untuk pajak impor kertas dihilangkan atau bahkan dikurangi seperti itu. Ya kalau dalam hal ini sebenarnya bukan cuma industri pers saja yang harusnya mendapatkan insentif seperti ini, tapi juga misalnya industri perbukuan. Industri perbukuan kan juga banyak kertas masih impor dan lain-lain seperti itu. Nah kalau ini dilakukan kan artinya juga industri perbukuan kita akan bisa juga lebih maju, buku yang dijual juga bisa lebih murah gitu ya. Jadi artinya hal-hal semacam ini bisa kita terima lah gitu. Tapi kalau misalnya sampai soal BPJS, buat saya kok kayaknya agak kejauhan ya gitu. Ya itu sih. Ada yang minta bantuan gaji juga infonya Mas. Nah, minta bantuan gaji, buset. Dan juga misalnya begini, minta iklan dari pemerintah gitu ya untuk tampil di media-media tersebut. Nah buat saya ini juga apa ya Mas, ini bisa kita terima atau tidak ya? Nah itulah. Pastinya. Mungkin nanti Yuya lah bisa jawab. Baik, kalau dari Aji sih rasanya enggak Mas. Emang di tim Sustainability Report media waktu emang ada beberapa usulan seperti itu, tapi dari Aji yang saya ketahui ada beberapa yang ditolak dan ada yang disetujui, misal insentif dalam pajak itu teman-teman setuju, tapi kalau untuk bantuan gaji itu kan tanggung jawab dari perusahaan masing-masing ya. Baik, masih ada beberapa pertanyaan lagi dari teman-teman. Ini ada dari Joni Aswira dan Wawan. Saya bacakan yang dari Joni. Masalahnya TV itu kan menggunakan frekuensi publik, tanggung jawab moralnya ada di situ, menghadirkan konten yang berkualitas dan mendidik. Jadi tidak bisa dengan alasan rating konten tidak bermutu dan tidak mendidik. Jadi lebih ke komentar nih ya kayaknya dari saudara Joni ya. Terus kemudian dari Wawan ada bagaimana setiap lembaga penyiaran mengoptimalkan fungsi litbang masing-masing. Mestinya litbanglah yang bisa menangkap aspirasi publik terkait konten yang mereka harapkan. Ini Wawan nih kayaknya dari Kompas nih ya, jadi acuannya litbang ya. Karena beberapa perusahaan kayaknya nggak punya litbang. Berikutnya ada dari Abdul Manan, ini Ketua Aji. Perizinan Filipina dengan Indonesia beda. Lisensi ABS-CBN itu dari Kongres, sedangkan di Indonesia dari pemerintah dengan rekomendasi KPI. Nah, di atas kertas, Filipina lebih aman secara sistem karena nasibnya tidak hanya ditentukan oleh pemerintah seperti di kita. Kalaupun ada KPI kan hanya memberi rekomendasi. Jadi di kita potensi untuk membelenggu media penyiaran dengan mekanisme izin ini jauh lebih besar karena kewenangan terbesar ada di pemerintah. Cuma di Filipina jadi krusial karena jadi sangat politis, karena sangat bergantung kepada peta politik di Kongres. Jadi artinya baik di Kongres maupun di kewenangannya di pemerintah sama-sama riskan ya. Baik, mungkin dari para narasumber, siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu, saya persilakan. Yang pertama tadi pertanyaan dari Wawan soal untuk lebih memaksimalkan fungsi litbang di perusahaan masing-masing ya, supaya tidak bergantung pada dewa-dewa tadi seperti Nielsen. Kalau di online ada Alexa gitu. Silakan yang ingin menjawab terlebih dahulu, yang tidak bermutu dan mendidik yang kadang-kadang banyak muncul di televisi ya. Pertarungannya di dalam mungkin ya. Baik,
Mbak Citra atau Mas Gunggun yang mau menjawab terlebih dahulu, menambahkan Mbak Yulia? Citra dulu deh. Kenapa Silakan, gitu, Kum? Iya, memang kalau di industri memang logikanya beda lagi ya. Karena itu circle yang saling menghidupi konten. Sama di kelas kan harus ini ngalah. Ya, artinya apa, logika di realita memang kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita harapkan, kita push dengan semua idealisme yang kita punya ketika memulai menjadi wartawan, menjadi jurnalis gitu kan. Memang kebenturnya banyak. Memang apalagi kalau di TV yang lagi-lagi Mbak Yulia sudah menyebutkan bahwa ongkos kerjanya tuh sudah besar sekali gitu, dan harus ada revenue masuk kan supaya ongkos itu bisa terbayar, bahkan untuk sekedar hidup, kira-kira begitu. Tadi belum ngomongin gaji segala macam gitu. Nah, agak tricky memang cari cara solusi, tapi lagi-lagi kalau kembali ke tadi pertanyaan dari Joni bahwa tetap ada apa ya, kewajiban moral, betul, itu pasti melukai kita semua gitu. Apalagi kalau tadi dengerin Mbak Yulia yang ketika melihat rating ada sebuah program yang baik lalu kemudian angkanya jelek, itu pasti juga sedih banget gitu kan, itu pasti terluka juga. Nah, jangan-jangan kita memang perlu apa ya, di satu sisi ride the wave, oke, Facebooker yang lebih bagus gitu ratingnya. Bagaimana kemudian mereka yang mengisi Facebooker itu kemudian di-upgrade juga gitu, mungkin itu satu cara. Atau jangan-jangan kalau meng-upgrade itu malah jadi nilai ratingnya turun lagi ya, nggak tahu juga sih sebetulnya. Jangan. Itu jangan-jangan yang perlu dilihat adalah pola konsumsi publik, katarsis aja kali, sehingga kemudian yang disukai adalah yang hore-hore gitu, yang lain-lain hanya menambah beban kehidupan gitu. Jangan begitu. Baik, terima kasih Mbak Citra dan Mbak Yulia. Sebelum ke Mas Kumkum, bagi teman-teman peserta diskusi yang ingin bertanya, silakan menulis di kolom komentar, sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya apa, ditujukan ke siapa gitu ya. Nah, ke Mas Kumkum mungkin sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Manan ya. Bagaimana Anda melihat campur tangan kepentingan politik pemerintah dalam memberi atau tidak memberi izin di televisi kita? Silakan. Oke, terima kasih Mas Manan untuk pertanyaannya. Setelah saya pikir-pikir, saya pikir memang politik perizinan dimanapun, di dunia manapun, saya kira mau di Indonesia mau di Filipina, pada akhirnya akan selalu kembali kepada konstelasi politik yang ada gitu ya. Ada waktunya misalnya kita anggap pemerintah ini demokratis sehingga lalu kemudian perizinan bisa lebih dimudahkan. Tapi lalu kan kemudian akan lihat juga situasi perizinannya itu sendiri dikeluarkan oleh siapa. Kalau tadi dikatakan memang di Filipina dikeluarkan oleh Kongres gitu ya, itu bagus, dan saya juga baca tulisan Manan di Tempo yang menyebutkan bahwa sebenarnya ABS-CBN ini kan sudah meminta perpanjangan izin ini dari 2016, padahal baru jatuh temponya Mei 2020, tetapi sejak 4 tahun sebelumnya mereka sudah garap itu, sudah mencoba mensounding ke Kongres untuk minta perpanjangan begitu ya. Tapi kita tahu lalu kemudian situasi berubah ketika kemudian Duterte terpilih menjadi presiden seperti itu, anggota parlemennya banyak yang pro pada dia, lalu kemudian kritik-kritik yang disampaikan oleh ABS-CBN ini dianggap sebagai serangan kepada pemerintah. Ada momentum kemudian izin mereka berakhir dan ya sudah, tidak diperpanjang begitu ya. Tidak mereka menafikan kenyataan bahwa ini adalah salah satu stasiun televisi salah satu stasiun TV terbesar besar di Filipina, dengan anak perusahaan total punya 11.000 karyawan seperti itu gitu ya. Nah, lagi-lagi dimanapun akan sangat tergantung apakah kita berhadapan dengan pemerintahan yang demokratis atau yang DPR-nya yang lebih bisa kita harapkan. Dan saya kira juga di Indonesia kondisinya kurang lebih sama juga gitu ya. Kebetulan aktif di teman-teman bersama dengan teman-teman dari Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran. Kita ingin mencoba untuk membuat penyiaran kita ini menjadi lebih bermartabat, lebih baik buat publik dan lain-lain seperti itu. Kami termasuk yang juga misalnya mencermati bagaimana proses pembuatan undang-undang ini di DPR. Dan kami sendiri juga punya draft RUU
penyiaran versi publik seperti itu. Dan terus terang kita juga akan melihat dalam periode tertentu, misalnya kita melihat bahwa angin segar ini bisa datang dari DPR, sehingga lalu kemudian apa yang kita lakukan, kita mendekati DPR. Kita cari siapa champion-champion di DPR yang memang concern dengan masalah ini, terutama misalnya dari Komisi 1 dan lain-lain, kita dorong, kita beri masukan, kita kasih input, kita kasih reasoning, kenapa kita mengajukan ada pasal ini, kenapa kita mengajukan pasal ini harusnya berubah, begini. Tapi lalu kemudian ketika kemudian ya undang-undang penyiarannya tidak selesai didiskusikan di DPR, ganti periode, banyak anggotanya berubah dan lain-lain seperti itu. Terus kemudian kita lihat lagi situasinya. Anggota DPR yang baru ini bagaimana? Apakah mereka cukup bisa diharapkan atau tidak? Atau misalnya harapan sekarang ini bisa datang dari pemerintah, lalu kemudian kita bergeser ke pemerintah. Kita dekati pemerintah, kita cari beberapa orang-orang yang concern di dalamnya, kita berikan masukan yang sama, dan lain-lain seperti itu. Jadi akan sangat tergantung dengan situasi politik yang ada. Apakah untuk misalnya ke situasi demokratisasi, yang mana yang lebih bisa dimanfaatkan? Apakah dari sisi pemerintahnya, ataukah dari sisi DPR-nya, seperti itu. Nah, itu juga, jadi artinya ada pertarungan politik dari sisi itu, gitu ya. Kemudian, kalau tadi Citra melempar pertanyaan kepada saya, dilema antara membuat acara yang populer seperti Facebooker dan lain-lain, dan program yang dikerjakan oleh Yulia, misalnya saya tahu, saya ngikutin beberapa, misalnya ada ide keren dari, boleh sebut nama nggak nih, Yul? Iya, boleh nggak sebut nama ya? Raja Wali TV itu misalnya menghadirkan 12 pemret perempuan, ya, lalu kemudian membuat satu talk show khusus. Saya kira itu ide yang sangat keren, dahsyat, luar biasa gitu ya. Ya kalau misalnya penontonnya flop, ya kita nggak tahu juga yang mana yang mau disalahin begitu ya. Tapi yang mau saya katakan begini, kalau untuk stasiun televisi besar gitu ya, di dalam dunia perbukuan tuh dulu pernah ada rumusan begini misalnya. Sama, dunia perbukuan juga punya problem, ini mau nerbitin buku yang populer doang atau buku yang memang menginspirasi gitu ya. Nah, sebuah penerbitan besar waktu itu punya rumus begini, ya udah terbitin 4 buku populer. Nah, dari 4 buku populer ini lalu kemudian ada CD ya, dari program-program yang kayak macam Facebooker dan kawan-kawannya itu, lalu kemudian kita bisa menghasilkan sesuatu yang model macam bikin semacam kayak Kick Andy, seperti Mata Najwa dan lain-lain seperti itu. Saya kira kalau formula ini bisa dilakukan ya bukan mustahil, ya yang mau nonton Facebooker silahkan, tetapi kalau ada yang pengen nonton yang lebih bisa mendapatkan informasi yang lebih mencerahkan dan lain-lain, ya juga tetap ada tempatnya gitu ya. Nah, sehingga ini mungkin bisa sedikit didamaikan gitu. Saya kira itu. Artinya konten yang menarik dan penonton yang banyak bisa dilakukan, Mas ya? Bisa dilakukan. Baik, terima kasih Mas Gunggung. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Gabriel. Saya bacakan pertanyaannya. Apakah keadaan media memang sudah beralih ke digital di kala pandemi, sehingga audiens lebih tertarik, misalkan konten agama bisa mencapai puluhan ribu, gitu ya. Mungkin sama dengan tulisan Mbak Yulia tadi kali ya. Yang film-film India mungkin lebih banyak penontonnya dibanding konten berita yang sangat menarik. Terus dari saudara Ahmad Purwanto, sadar menambahkan diskusi, rating atau share hanya menjadi modal para pengiklan untuk melihat demografi penonton. Itulah kenapa kita tidak melihat iklan apartemen mahal di TV General Entertainment. Ini lebih ke tambahan informasi mungkin. Terus kemudian ada dari Asnil Bambani. Dulu ada reporter TV yang kena intimidasi di London, cuma sayangnya petinggi TV itu cenderung berdamai dengan keadaan gitu ya. Ini mungkin pembahasannya lebih kepada kekerasan terhadap jurnalis mungkin ya kalau untuk ini. Ini yang pertanyaan mungkin dari saudara Gabriel, mungkin apakah keadaan media memang sudah beralih ke digital di kala pandemi sehingga audiens lebih tertarik, misalkan konten agama bisa mencapai puluhan ribu penonton gitu. Ini mungkin perbandingan antara
penyiaran melalui frekuensi dengan digital gitu ya. Karena kita lihat sudah mulai banyak juga yang beralih ke digital. Mungkin ABS walaupun ditutup di frekuensi izin penyiaran tidak dapat, tapi di digital mungkin bisa siaran juga gitu ya. Silakan yang ingin menjawab terlebih dahulu. Mas Kumkum mungkin gantian lebih dahulu. Oke deh, ya. Ya, saya kira digital ini kan juga sesuatu PR yang belum selesai dalam RUU penyiaran ya. Mau tidak mau kita sudah masuk dalam dunia digital, tetapi lalu kemudian bagaimana dunia digital ini dibagi dan kemudian alokasi frekuensinya, siapa yang menguasai, dan juga kemudian pembagian wilayah dan lain-lain, hal-hal semacam ini masih jadi PR dan masih dalam satu tarik menarik begitu. Dulu pernah diputuskan oleh menteri yang sebelumnya, dua menteri sebelumnya begitu, tetapi lalu kemudian cepat-cepat direvisi. Saya kira ini masih menjadi satu hal yang tarik menarik ya dalam situasi sekarang. Tapi bahwa bagaimanapun juga, saya kira beberapa teman-teman di televisi juga ini sudah mengakui bahwa ini masa yang dianggap semacam senjakala televisi, ketika pada saat sekarang juga banyak orang mengkonsumsi konten-konten secara digital lewat HP mereka masing-masing, dan pilihannya bukan semata-mata kepada TV-TV mainstream, tapi juga misalnya konten-konten yang muncul di media sosial, di YouTube dan lain-lain seperti itu. Nah, saya kira ini pergeseran pola konsumsi media dalam masyarakat yang saya kira juga memang harus ditangkap ya. Tapi tadi yang Yuya cerita tuh, satu TV 1 jam nampilin TikTok. Saya kebetulan salah satu yang nonton juga tuh. Cuma pengen lihat emang banyak begitu ya. Nah, itu ya, tapi sama aja itu kayak ada stasiun TV dulu yang ngambilin konten-konten dari YouTube dan kemudian dibikin ranking-ranking gitu ya. 5 tempat terindah di dunia dan lain-lain. Semuanya kontennya ngambilnya dari YouTube seperti itu. Nah, sekarang ini TikTok. Ya ada aja lah gitu ya orang yang nggak pakai usaha berat gitu ya, lalu kemudian bisa menampilkan konten-konten yang model begini. Kemudian rating dan share ya, saya kira memang tantangan berat sudah berpuluh tahun. Apakah kita bisa menghadirkan atau memunculkan ada satu lembaga tandingan buat hasil Nielsen? Hasil Nielsen kan sudah semacam agama gitu ya buat para orang-orang di stasiun TV. Itu ukuran-ukuran yang mereka sampaikan ini yang kemudian akan menentukan mana program yang akan putus, mana program yang akan lanjut gitu ya. Yang tadi juga dikatakan oleh Yulia. Ya, saya kira memang akan sehat kalau misalnya ada lembaga tandingan gitu ya yang bisa menghasilkan data yang berbeda sehingga lalu kemudian kita bisa memperbandingkan. Dan para pengiklan pun juga punya data yang berbeda, tidak semata-mata yang datang dari satu perusahaan ini saja begitu. Saya kira itu ya dari saya. LSPR mungkin bisa ngawal, Mas. Iya dong, LSPR dong, sebagai alumni LSPR nih. LSPR mungkin bisa mengawali jadi lead bank ya, Mas. Kalau iya aku pindah LSPR lagi nih, comeback. Baik, terkait tantangan digital ini mungkin Mbak Yulia bisa mewakili dari televisi, kemudian Mbak Citra bisa mewakili dari radio. Ini saling memakan tidak digital antara radio. Baik, terima kasih Mbak Yulia. Mbak Citra mungkin kalau dari sisi radio seperti apa Mbak podcast? Kalau di radio, ya digital itu kan inevitable gitu ya, nggak terhindarkan itu. Dan itu mempengaruhi tidak hanya user tapi juga kita sebagai produser kontennya gitu kan sebetulnya. Dan bagaimana kemudian kita menyiasati perubahan zaman aja. Nggak bisa kita stop perubahan zamannya, nggak bisa kita pura-pura nggak tahu atau nggak bisa pura-pura nggak ikut sama perubahan zaman, kan nggak bisa gitu. Nah, artinya yang bisa kita lakukan adalah embrace dan kemudian beradaptasi gitu. Yang penting kan lagi-lagi kalau bicara soal media kan tetap content is king. Cita-citanya paling nggak kita push supaya tetap begitu, content is king. Dan bagaimana
konten itu kemudian bisa bersuara di platform apapun, tergantung pada zaman itu lagi mintanya platform apa gitu. TikTok gitu misalnya, TikTok kan lagi rame banget gitu. Tapi belum banyak media di Indonesia misalnya yang mungkin belum ada malah yang memanfaatkan itu sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi. Sementara kalau kita lihat di media di luar, udah mulai itu ada tuh section-section yang khusus untuk gimana nih cara memanfaatkan TikTok atau platform baru apapun yang muncul untuk kemudian menyampaikan informasi. Kalau kita lihat ketika Snapchat muncul, itu juga kemudian dipakai oleh media luar, BBC segala macam untuk kemudian menyampaikan berita gitu. Di kita kan belum, kita masih tetap seperti tadi Mbak Yulia cerita, ya dari TikTok dicomot masuk ke TV karena ingin memanfaatkan keramaian yang ada di crowd gitu kan. Nah, kembali ke soal pertanyaannya, artinya ya kita embrace itu dan kemudian beradaptasi dengan apa yang kita punya, apa yang kita ingin sampaikan kepada publik gitu. Supaya media juga tetap relevan, kalau enggak kan kita nggak ada gunanya bekerja. Nggak ada yang dengar nanti, Bang. Baik, terima kasih Mbak Yulia dan Mbak Citra. Teman-teman, kita masih ada waktu 15 menit lagi ke depan. Saya persilakan 1-2 orang yang ingin bertanya kepada para narasumber. Masih ada satu pertanyaan lagi, ini dari Asnil, nanti seputar ini ya Pak, perlindungan terhadap jurnalis ya, tapi mungkin bisa sedikit dikomentari oleh beberapa narasumber. Ada satu lagi dari saudara Gading ini bertanya lagi soal pasal 18 Undang-Undang Penyiaran terkait persaingan usaha masih membuka ruang bagi oligarki media untuk melebarkan bisnisnya ke jaringan media lain seperti online dan cetak. Nah, ini mungkin para narasumber bisa sedikit mengomentari terkait pertanyaan dari Gading. Mbak Yulia, Mbak Citra, atau Mas Kumkum? Mas Kumkum mungkin ya yang paling banyak baca RUU ini. Gimana Mas Kumkum terkait pasal 18 ini, Mas? Oke. Ya. Kalau saya tidak salah ingat, pasal 18 itu kan hanya bicara tentang kepemilikan media itu dibatasi, gitu ya. Hanya ada kalimat seperti itu, tetapi tidak ada elaborasi lebih jauh. Kalaupun ada elaborasi lebih jauh, itu ada di peraturan pemerintah tentang lembaga penyiaran swasta. Kalau saya nggak salah PP 50, tahunnya saya lupa, ya. Tapi ketika saya membaca PP itu sendiri dan lalu kemudian dibuat semacam rumusan bagaimana mengatur tentang kepemilikan media tersebut, ya reasoningnya nggak jelas buat saya, tidak cukup masuk akal begitu ya. Jadi saya kira memang hal yang terkait dengan masalah pembatasan kepemilikan media itu adalah juga menjadi satu PR dalam RUU revisi Undang-Undang Penyiaran ke depan. Jadi dua hal, satu adalah bagaimana membebaskan pemilik media dari kepentingan politik, dan kedua adalah melakukan pembatasan. Pembatasan di sini sebenarnya bukan ingin membatasi kegiatan berusaha, tetapi bagaimanapun juga industri media itu industri yang berbeda dengan industri manufaktur, karena yang dihasilkan dari media itu adalah informasi. Informasi itu ketika itu dicemari gitu ya, atau mengandung bias, saya kira itu akan sangat mempengaruhi bagaimana orang akan mengkonsumsi informasi itu dan kemudian bertindak atas informasi yang dihasilkan. Anda bisa bayangkan ketika 2014 misalnya, dua stasiun televisi secara diametral gitu ya, berhadap-hadapan, yang satu menampilkan si A yang menang dalam pemilu, yang kemudian TV yang berikut, yang satunya menyebutkan bahwa yang menang si B gitu ya. Nah, publik kan jadi bingung. Ini yang mau dipercaya yang mana? Seperti itu. Nah, itu saya kira salah satu contoh paling jelas bagaimana kenapa kita harus membatasi atau kita harus melarang pemilik media itu masuk dalam dunia politik, begitu ya. Walaupun mungkin sekarang mungkin kedengarannya sudah terlambat, tetapi buat saya ini tetap harus dilakukan. Karena bagaimanapun juga kita publik itu membutuhkan informasi yang bisa diandalkan. Kalau informasinya itu sudah dicemari oleh kepentingan pemilik, begitu ya, ya udahlah, kita tahulah. Misalnya ada satu tim song dari sebuah partai yang merasuk sampai ke anak-anak kecil gitu ya, dan sebelum itu kemudian dinyatakan dilarang seperti itu, saya kira sudah lebih dari 9 bulan tim song itu beredar di dalam stasiun TV tersebut begitu ya. Dan kita lihat juga misalnya
pemiliknya muncul dalam setiap acara-acara berita di dalam stasiun televisi tersebut begitu ya. Ya apa hebatnya dia dibandingin orang-orang lain gitu ya. Ada banyak orang-orang yang melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh si pemilik media ini, tapi karena tidak diliput oleh media ya jadi tidak ketahuan. Sehingga lalu kemudian publik mendapatkan gambaran bahwa si pemilik media A ini wah orang yang luar biasa generous, orang yang suka membantu dan lain-lain seperti itu gitu ya. Nah, informasi yang bias semacam ini yang harus kita jaga supaya lalu kemudian publik akan bisa mendapatkan informasi yang lebih clear gitu ya, yang bisa lebih objektif sehingga lalu kemudian ya praktek semacam ini ya harus dihentikan begitu. Ya, saya kira itu mungkin. Baik, terima kasih Mas Kumkum. Yes. Mbak Yulia dan Mbak Citra mungkin mau menambahkan soal pasal 18 di RUU Penyiaran. Ikut Mas Kumkum, setuju. Ya, karena emang Ikut senior. Biar menghemat waktu sependapat. Baik, kalau jadi emang ini cengkeramannya seperti yang kita bahas di awal tadi dari partai politik cukup kuat ya. Terus kemudian kalau dari sisi litbangnya tadi yang saya tangkap poinnya mungkin ke depan kita perlu ada banding gitu dari lembaga survei selain Nielsen atau mungkin Alexa.com untuk yang teman-teman online gitu ya. Nah, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi, mungkin Mbak Yulia, Mas Kumkum, dan Mbak Citra sekaligus closing statement mungkin bisa menyampaikan sekitar 2-3 menit gitu terkait dengan apa saja yang perlu dilakukan di Indonesia supaya kejadian seperti di ABS CBN tidak terulang atau terjadi di Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa bersolidaritas ke teman-teman ABS secara regional gitu. Mungkin apa yang bisa kita lakukan secara regional untuk solidaritas ABS. Silakan yang ingin memberikan pernyataan terlebih dahulu, Mbak Yulia atau Mbak Citra. Ayo, Tungguan. Ya. Kalau misalnya tadi apa pertanyaan pertama Sasmito soal gue ingatnya pertanyaan terakhir itu soal bersolidaritas. Ketika tanggal 5 Mei itu kita tahu bahwa ABS-CBN itu tidak diperpanjang izinnya, ini tentu mengejutkan alert buat kita semua gitu. Nah, bagaimana kalau terjadi di sini gitu segala macam ya. Negara lain mungkin akan juga merasa begitu karena minimal di Asia Tenggara aja itu kan punya banyak kesamaan kan. Mungkin tidak sama-sama persis tapi ada banyak irisan-irisan yang terjadi. Nah, solidaritasnya mungkin bisa kita dorong bersama supaya kayak diskusi seperti ini kan juga bagian dari alert kan. Sebetulnya ini bagian dari kita secara tidak langsung memberikan dukungan kepada ABS-CBN ketika membicarakan soal bagaimana setiap negara memperlakukan izin untuk penyiaran di negaranya masing-masing gitu. Karena bagaimanapun juga tadi Mas Kumkum sempat menyebut ini bagaimanapun ini soal politik gitu jadinya. Ini soal relasi kuasa juga kan. Bagaimana sistemnya sedang berlaku, siapa yang sedang berkuasa, bagaimana aturan mainnya diberlakukan dan dimainkan oleh semua pihak gitu. Nah, solidaritasnya mungkin di tingkat yang lebih lebih internal gitu di setiap negara masing-masing adalah mendiskusikan ini bersama supaya sama-sama tidak terjadi seperti itu. Sementara di tingkat regional mungkin ada bentuk dukungan-dukungan lain yang bisa kita sampaikan secara langsung kepada ABS-CBN. Kira-kira begitu. Lalu kemudian kalau tadi pertanyaannya yang pertama adalah jadi baru ingat soal apa yang bisa kita lakukan supaya itu tidak terjadi di kita. Ya salah satunya dengan memperkuat undang-undang penyiaran, termasuk juga memperkuat KPI itu sebagai badan regulator. Kita tentu kepingin punya independent body yang bisa independen seperti cita-citanya gitu, mengatur, mengelola pemberian izin penyiaran itu secara efektif dan kemudian juga melibatkan publik dalam perjalanannya. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Citra. Mbak Yulia, baik. Terakhir ke
Mas Kumkum. Wah ini jaringannya error lagi Mas Kumkum nih. Ya, Halo Mas udah. Kumkum. Iya, terakhir Ya, Mas oke. Kumkum, apa yang mesti dilakukan di Indonesia Oke. supaya tidak jadi seperti ABS dan bagaimana kita bersolidaritas ke teman-teman Filipina? Silakan Mas. Pertama sekali, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nyampe ke teman-teman yang ada di Filipina, terutama dari ABS dan CBN. Saya bersimpati dengan situasi yang dihadapi oleh teman-teman menghadapi penutupan karena persoalan politik seperti ini. Ya, saya bersimpati kepada Anda dan saya juga merasakan ini kira-kira kondisi seperti pada tahun 94 ketika Tempo di Bredel gitu ya, dalam situasi politik yang waktu itu sedang menghadapi keterbukaan, tetapi lalu kemudian pemerintah kemudian menjadi sangat sensitif atas pemberitaan yang terjadi pada data seperti ini. Ya saya juga percaya seperti yang dikatakan Yulia bahwa Duterte ini kan memang orang yang gimana ya, ya rada reman lah gitu ya, susah untuk dikasih tahu. Tetapi saya kira bahwa kita menunjukkan solidaritas ini minimal kita sudah menunjukkan bahwa kita juga bersimpati terhadap apa yang terjadi dengan teman-teman di ABS CBN seperti itu. Lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk tidak mengalami situasi yang sama seperti ABS CBN? Saya kira antara orang para jurnalis, para pejuang kebebasan pers yang ada di Filipina, di Indonesia juga, saya kira punya semangat yang kurang lebih sama. Kita tidak mau menyerah terhadap situasi kebebasan pers. Saya kira Indonesia dan Filipina sama-sama pernah berhadapan dengan kekuasaan otoriter. Tetapi kekuasaan otoriter itu tidak membuat para pejuang kebebasan pers itu menyerah. Ya, kita berharap bahwa mungkin saat ini teman-teman di Filipina sedang mengalami kekalahan, tetapi bukan menyerah, begitu ya. Kita masih akan punya kesempatan karena bagaimanapun juga kekuasaan politik punya batas waktu tertentu, tapi kita juga berharap bahwa semangat kebebasan ini masih terus dipertahankan. Dan saya kira itu yang pesan yang sama yang bisa disampaikan untuk teman-teman di Indonesia, bahwa kita sama-sama terus berjuang untuk kebebasan pers, kita memperjuangkan kebebasan berekspresi, tetapi di sisi yang lain kita juga berharap bahwa dari persnya sendiri juga menunjukkan konten yang semakin baik, semakin mencerahkan, begitu ya, berpihak kepada kepentingan publik, bukan semata-mata kepada kepentingan para oligarki. Saya kira itu. Baik, terima kasih Mas Kumkum, sudah 2 jam kita diskusi. Terima kasih juga buat Mbak Citra, Mbak Yulia, yang sudah meluangkan waktunya, para peserta diskusi yang setia menemani diskusi. Kita jumpa lagi di diskusi. Berapa juta nih nonton? Ada 10 juta. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.